Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kaisana Aliana, mahasiswi Ilmu Hukum semester 4. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada dosen mata kuliah Hukum dan Hak Asasi Manusia, Bapak Ridho Sinaga SHMH, yang telah memberikan saya kesempatan untuk saya bisa membuat video presentasi ini untuk memenuhi nilai perkuliahan di mata kuliah Hukum dan Hak Asasi Manusia. Baik, di sini saya akan mempresentasikan salah satu kasus yang ditangani oleh Komnas HAM, yaitu kasus Paniai yang terjadi di Papua pada tahun 2014. Sebelum kita ke kasusnya, saya akan terlebih dahulu berbicara tentang apa itu Komnas HAM. Baik, Komnas HAM itu adalah singkatan dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang merupakan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia, merupakan lembaga independen yang setara dengan lembaga negara lainnya yang bertugas melakukan penelitian, pendidikan, pemantauan, dan mediasi terkait hak asasi manusia. Selanjutnya, fungsi Komnas HAM. Fungsi Komnas HAM itu ada 3. Yang pertama, penelitian dan pendidikan hak asasi manusia. Selanjutnya yang kedua, pemantauan hak asasi manusia. Dan yang terakhir, mediasi permasalahan hak asasi manusia. Jika kita berbicara tentang Komnas HAM, sebenarnya kapan Komnas HAM itu didirikan? Komnas HAM didirikan pada tanggal 7 Juni 1993 melalui keputusan Presiden nomor 50 tahun 1993. Dan sejak 1999, keberadaan Komnas HAM itu didasarkan pada undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Undang-undang ini menetapkan keberadaan, tujuan, fungsi, keanggotaan, asas, kelengkapan, serta tugas dan wewenang Komnas HAM. Beberapa hak asasi manusia itu diantaranya adalah ada hak asasi sipil dan politik, hak asasi ekonomi, sosial dan budaya, hak-hak kolektif, dan hak-hak khusus. Dan hak-hak ini dianggap inheren, universal, dan tidak dapat dicabut atau diabaikan. Selanjutnya, kita akan beranjak kepada kasus, yaitu kasus Paniai sendiri. Kasus Paniai 2014. Komnas HAM ini telah menangani kasus Paniai atau Paniai berdarah yang terjadi pada 7 dan 8 Desember 2014 di Paniai, Papua. Kasus Paniai ini mengakibatkan atau melibatkan penembakan 4 orang dan penganiayaan 21 orang dan 21 mengalami luka-luka. Pada awal 2017, tim ad hoc Paniai melakukan pertemuan dengan Irwasum dan Divkum Polri untuk melakukan komunikasi rencana pemeriksaan saksi-saksi yang berasal dari pihak kepolisian terkait peristiwa Paniai. Dan Komnas HAM pun menyimpulkan bahwa kasus ini terindikasi sebagai pelanggaran HAM berat dan disimpulkan bahwa kasus ini sudah ditangani lama oleh Komnas HAM, tetapi baru selesai pada periode tersebut, atau sebenarnya kasus ini itu terjadi sudah lama, sudah cukup lama, yaitu pada tahun 2014, dan baru ditanganinya atau baru selesainya pada tahun 2022. Kasus Paniai berdarah ini ya tadi masuk kepada pelanggaran HAM berat karena memenuhi unsur penganiayaan dan pembunuhan yang terstruktur dan sistematis.
Dan sidang perdana kasus penganiayaan berdarah tahun 2014 ini digelar di Pengadilan Negeri Makassar pada 21 September 2022. Berbagai elemen memantau jalannya sidang, termasuk lembaga pemerintah, sipil, dan LSM seperti Amnesty International, LBH Makassar, dan Kontras. Dan hanya satu orang yang ditetapkan sebagai tersangka, yaitu Mayor Inuf Ishak 1. Ishak 1 ini didakwa melanggar pasal 42 ayat 1 huruf A dan huruf B Jangto pasal 7 huruf B, pasal 9 huruf A, pasal 37 atau pasal 42 ayat 1 huruf A dan huruf B, JIS pada pasal 7 huruf B, pasal 9 huruf H, pasal 40 Undang-Undang Pengadilan HAM. Selanjutnya kita beranjak kepada kesimpulan. Kesimpulan kasus ini yaitu kasus penganiayaan ini menunjukkan pelanggaran hak asasi manusia berat yang disimpulkan oleh Komnas HAM sebagai tindakan pembunuhan dan penganiayaan. Komnas HAM menyebutkan bahwa kasus ini memenuhi unsur penganiayaan dan pembunuhan yang terstruktur dan sistematis. Selanjutnya, tim ad hoc Komnas HAM pun menemukan bukti awal untuk ditindaklanjuti Kejaksaan Agung yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Selanjutnya, ringkasan kasus dari awal itu latar belakangnya itu sehingga terjadi kasus penganiayaan itu yaitu pada tanggal 6 Desember 2014 seorang siswa sekolah menengah atas bernama Julianus Pigai tewas tertembak di Enatrotali Paniai. Kejadian tersebut terjadi di depan kantor polisi setempat. Dan pada tanggal 7 Desember 2014, warga setempat termasuk kelompok pemuda itu melakukan protes terhadap penembakan tersebut. Dan bentrokan tersebut melibatkan penggunaan kekerasan oleh aparat keamanan, termasuk tembakan nyata dan penggunaan gas air mata. Dan kasus penganiayaan 2014 ini menimbulkan reaksi keras dari berbagai pihak, kelompok hak asasi manusia, mengecam penggunaan kekerasan oleh aparat keamanan, dan menuntut penyelidikan yang transparan dan adil. Dan reaksi pemerintah Indonesia ini menyatakan keprihatinan terhadap kejadian tersebut dan berjanji untuk menyelidiki insiden tersebut. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, banyak kelalaian dalam pengucapan dan sebagainya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.